Judul jurnal, The Impact of Financial Statement Analysis on the Profitability Assessment Applied Study of Kirkuk Company for Producing Constructional Material. Dampak analisis laporan keuangan terhadap penilaian profitabilitas studi terapan perusahaan Kirkuk untuk menghasilkan bahan konstruksi. Publisher, Studies and Scientific Researches Economic Edition. Tahun terbit 2018, volume dan halaman 28, halaman 19 sampai 30. ISSN 102358. Penulis Ahmad Muhammad Ahmed. Untuk tujuan penelitian yang pertama, menganalisis laporan keuangan dengan menerapkan rasio keuangan untuk Kirkuk perusahaan yang memproduksi bahan bangunan. Yang kedua, menyoroti perbedaan kinerja perusahaan Kirkuk untuk produksi bahan konstruksi. Yang ketiga, menyarankan beberapa rekomendasi untuk manajer perusahaan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, Microsoft Excel, ANOVA, dan paket statistik untuk ilmu sosial seperti SPSS. Digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Teknik statistik telah digunakan seperti MEN, standar deviasi, korelasi, regresi, model rangkuman, analisis varian, dan koefisien. Data telah diterapkan yang terdiri dari periode 2005 sampai 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu memilih respon dari responden. Penelitian ini menggambarkan sampel dan populasi yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan Kirkuk untuk memproduksi bahan konstruksi dan berfokus pada analisis data dan menunjukkan bahwa bagaimana mengatur dan menganalisis data penelitian ini. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara profitabilitas, likuiditas, pemanfaatan aset, dan pemanfaatan yang diatur. Selain itu, rasio likuiditas, aset rasio pemanfaatan yang diatur tidak berpengaruh terhadap profitabilitas untuk perusahaan Kirkuk untuk memproduksi bahan konstruksi. Sementara itu, masing-masing dari varian tersebut memiliki efek pada yang lain. Misal, likuiditas berdampak pada transaksi perusahaan atau kegiatan lainnya. Likuiditas juga berpengaruh pada arus kas perusahaan. Jika perusahaan menjadi lebih dan lebih likuid, mereka dapat mengembangkan investasi mereka. Lebih banyak investasi mengarah ke lebih banyak kegiatan dan kemudian diikuti dengan menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Akhirnya, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa tidak ada hubungan antara analisis laporan keuangan untuk menilai profitabilitas di perusahaan Kirkuk untuk memproduksi bahan konstruksi. Namun, ada hubungan yang lemah antara profitabilitas dan likuiditas untuk disebutkan perusahaan. Untuk kelebihan jurnal, ini memiliki kelebihan pada hasil yang diberikan gambaran seperti tabel, membuat pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian tersebut. Untuk kekurangannya, pada metode penelitian ini, sang peneliti tidak hanya mengambil dengan respon para responden, tetapi juga dengan analisis data. Namun, peneliti tidak menjelaskan bagaimana analisis data yang dilakukan. Untuk kesimpulan, analisis laporan keuangan mungkin bukan alat penting untuk menilai profitabilitas di perusahaan. Dengan memiliki sistem yang canggih, tingkat efisiensi, tepat waktu, keuntungan tidak akan meningkat di perusahaan. Ada celah antara likuiditas, pemanfaatan aset, pemanfaatan yang diatur, dan profitabilitas dengan menghormati hubungan yang lemah antara likuiditas dan profitabilitas. Review jurnal yang kedua yang berjudul Impact of Profitability on Market Size of Islamic Banking of Pakistan. Publisher International Journal of Accounting Research. Volume dan halaman volume 6. Tanggal 3 Oktober 2018. Tahun terbit 2018. ISN 2472114. Penulis Muhammad Farhan Sarwar. Reviewer Ana Eshandayani. Tanggal reviewer 3 Juni 2021. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti isu-isu inti utama profitabilitas perbankan syariah dan ukuran pasar.
Makalah ini fokus pada sistem keuangan Islam dan menyediakan link antara deposit dan investor. Studi ini dilakukan untuk mengurangi risiko keuangan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif merupakan metode yang menggunakan data berupa angka-angka. Total populasi bank syariah dan komersial yang bekerja di Pakistan berjumlah 33. Penelitian ini mengambil sampel dalam penelitian 5 bank Islam penuh yang saat ini bekerja dan 5 bank konvensional yang beroperasi di Pakistan. Sebanyak 10 bank umum syariah dipilih sebagai sampel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS dan data ini dikumpulkan melalui laporan keuangan. Hasil dan pembahasan dalam analisis studi ini, profitabilitas bank adalah hubungan return on asset dan equity. Rasio independen adalah gearing ratio, payout ratio, asset turnover, EPS. Mereka berdampak langsung pada profitabilitas. Statistik deskriptif data menunjukkan bahwa rata-rata total profitabilitas adalah 2,3% dari seluruh bank syariah. ROE menunjukkan bahwa bank mendapatkan 14,47 dengan menginvestasikan 1R dan 2,3 dari investasi aset. GR mempertimbangkan bahwa bank adalah investasi yang sangat liquid dan SD adalah 10. Rasio pembayaran dividen menunjukkan pembayaran dividen yang tinggi 56%. Nilai laba per saham 5% menunjukkan bank membayar dividen kepada pemegang saham biasa mereka. Rasio pembayaran berkorelasi negatif. Model regresi kedua hanya dijalankan pada variabel signifikan dan didapatkan koefisien determinasi R-square sebesar 45%. Koefisien of goodness of fit juga 45%. Metode analisis korelasi diterapkan untuk mendeteksi korespondensi variabel independen selama periode penelitian. Durbin-Watson menunjukkan adanya autokorelasi pada residual model dan juga menunjukkan tidak adanya autokorelasi antara data. Dengan menjalankan model regresi, hal ini dapat disimpulkan dari ukuran pasar bank pada profitabilitas. Gearing ratio menjelaskan produktivitas struktur modul bank jika bank lebih bergantung pada nilainya daripada kewajiban. Rasio likuiditas mengukur kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang lebih baik memperdayakan bank daripada menyelesaikan hambatan risiko dan menghadapi krisis yang menghasilkan kemurahan hati mereka di antara para penyewa dan mitra mereka yang berbeda. Kinerja memiliki dampak yang kecil pada ukuran bank tetapi hanya menjelaskan variasi 45% dalam ukuran bank. Selain kinerja yang baik, faktor internal dan eksternal lain merupakan penentu ukuran perusahaan sehingga variasi kinerja yang tidak dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan ukuran perusahaan adalah 55%. Data tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ukuran bank dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel. Hasil keseluruhan perbankan syariah menunjukkan adanya korelasi positif antara profitabilitas dan market size. Kelebihan penelitian. Keunggulan dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kekurangan penelitian. Kekurangan dalam jurnal ini yaitu penelitian ini tidak menjelaskan faktor eksternal yaitu pengetahuan nasabah, manajemen, struktur politik, dan ekonomi dapat mempengaruhi profitabilitas dari perbankan syariah. Kesimpulannya, adapun model regresi OLS menurut rasio gearing model pertama perputaran aset EPS adalah variabel signifikan sedangkan rasio pembayaran adalah insignifikan. Rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan bank untuk waktu tertentu.
produktivitas tinggi menyiratkan bahwa bank memanfaatkan efek keuntungannya untuk memberikan lebih banyak pendapatan. Manfaat tambahan digunakan untuk tujuan spekulasi ulang, pengembangan ukuran pasar bank. Likuiditas yang lebih baik memberdayakan bank daripada menyelesaikan hambatan risiko dan menghadapi krisis yang menghasilkan kemurahan hati mereka di antara para penyewa dan mitra mereka yang berbeda. Kinerja memiliki dampak yang kecil pada ukuran bank, tetapi hanya menjelaskan variasi 45% dalam ukuran bank.